kicauan burung murai batu milik papa seolah menjadi instrumen musik pembukaan hari ini. Sisa-sisa hujan semalam masih menyisakan titik-titik air di dedaunan dan genangan air di halaman. Hembusan angin masih sejuk terasa ketika membelai lembut wajahku, membuat perasaan menjadi sedikit lebih nyaman. Selepas sarapan tadi, aku memilih duduk di halaman samping rumah, menikmati udara pagi yang masih segar, sekaligus menikmati keindahan dan keharuman bunga mawar yang dirawat Bi Ija di sini. Nikmat mana lagi yang bisa hamba-Mu dustakan, Tuhan? Aku berucap syukur. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian di villa itu. Kondisiku juga mulai semakin membaik. Hanya sesekali masih terasa berdenyut jika obatnya telat kuminum. Sebenarnya 3 hari yang lalu Papa memaksaku pergi ke rumah sakit untuk mengecek kembali kondisiku. Ia khawatir jika benturan di kepalaku akan menimbulkan trauma, gegar atau pendarahan otak seperti penjelasan Dr. Vanya. Alhamdulillah, aku sudah merasa lebih baik, Pak. Semua baik-baik saja. Jadi Papa tak perlu khawatir. Aku juga tidak menunjukkan gejala lain setelah benturan itu. Aku memang sedikit pusing, namun aku tidak muntah atau pingsan, bukan? Jawabku pada Papa kala menolak permintaan untuk check up ke rumah sakit. Papa pun akhirnya mengalah, tapi ia mengancam jika sekali saja melihatku sampai muntah, maka ia akan memaksaku ke rumah sakit. Aku pun menyetujuinya. Jangan membantah Papa. Jika Papa sampai melihatmu mual atau muntah, kau harus ikut Papa ke rumah sakit. Perkataan bernada ancaman itu masih terngiang jelas di telingaku. Setelah kejadian itu, Mas Rangga tidak mengizinkanku bepergian keluar rumah sendirian. Apalagi sejak pembicaraan kami di kamar. Sepulangnya dari puncak, membuatnya semakin protektif padaku. Mbak Soraya juga tiap hari menyempatkan diri mengunjungiku, membuatku semakin tak enak karena telah merepotkan mereka semua. Aku menghela nafas. Semoga saja kejadian buruk seperti ini tidak terulang. Terdengar suara langkah yang semakin jelas. Aku menoleh mencari asal suara. Zia, kau di sini? Aku mencarimu dari tadi, tanya Mas Rangga. Ada apa, Mas? Kau tidak pergi ke kantor? Aku balik bertanya. Hari ini libur, kau lupa, ujarnya. Benarkah? Maaf, aku tak ingat. Seorang wanita berusia sekitar 25 tahunan ke atas berdiri 2 langkah di belakang Mas Rangga. Aku membulatkan mata, mencoba mengingat siapa wanita itu. Mas Rangga menoleh ke arah wanita itu. Wanita berambut sebahu itu lalu tersenyum padaku ketika pandangan mata kami bertemu. Mbak Dian, kenalkan, ini Zivara, istri saya, ujar Mas Rangga, memperkenalkanku pada wanita yang kini berdiri di sampingnya itu. Siapa dia, Mas? Tanyaku bingung. Zia, ini Mbak Dian, dia yang nanti akan selalu menemanimu, jawab suamiku itu. Menemaniku? Apa maksudnya, Mas? Aku semakin bingung. Iya, aku yang meminta datang ke sini untuk menemanimu, memastikan keamananmu, sahutnya lagi, memastikan keamananku. Apakah itu semacam memberi seorang pengawal padaku? Aku melotot tajam padanya, lalu berdiri di hadapannya. Aku mau bicara sebentar denganmu, Mas. Bisa ikut aku sebentar, ketusku. Maaf Mbak Dian, kami tinggal sebentar ya. Duduklah dulu, Bi Ija,
Tolong temani Mbak Dian sebentar ya, panggilku saat melihat Bi Ijah yang melintas membawa sapu. Iya Mbak Zia, sahut Bi Ijah sambil melangkah menghampiri kami. Aku mengajak Mas Rangga ke kamar kami yang berada di lantai 2 rumah ini. Sengaja aku percepat langkahku karena aku tak sabar ingin meminta penjelasannya. Apa maksudnya meminta pemberi seorang pengawal untukku? Aku bertanya tanpa basa-basi setibanya kami berdua di kamar. Tak ada maksud apapun, hanya untuk memastikan keamananmu saja Zia. Aku tak mau kejadian saat di villa itu terulang lagi. Aku yakin jika sosok misterius itu akan mengulangi kejahatannya. Jawab suamiku itu enteng. Tapi itu terlalu berlebihan Mas. Aku tak suka. Lagi pula aku tak pergi kemana-mana, hanya ke kampus dan psikolog saja. Apa perlu sampai harus menyewa pengawal segala? Keluhku yang keberatan dengan keputusannya ini. Zia, aku melakukan ini hanya untuk memastikan keselamatanmu saja. Kilanya, aku keberatan Mas. Tarik kembali pengawal itu dan jangan coba-coba melakukan sesuatu yang tidak kusukai, ancamku. Ia menggeleng, lalu duduk di tepian ranjang. Pikirkan baik-baik Zia. Apa kau ingin membuat papa mencemaskanmu jika kejadian buruk di villa itu terulang? Kita tak pernah tahu jika tiba-tiba pelaku itu kembali mencari kesempatan untuk mencelakaimu lagi. Mas Rangga mencoba memberi penjelasan padaku. Aku menggigit bibirku perlahan. Berbicara dengannya akan sia-sia. Lebih baik ku akhiri saja perdebatan tak berguna ini. Terserah kau sajalah Mas, sungutku sambil menjepit kesal padanya. Terima kasih, ucapnya sambil melebarkan senyum. Semakin membuatku bertambah kesal. Trrrt, ponselku yang berada di atas meja rias tiba-tiba berdering. Daripada terus-menerus beristighfar melihat senyuman Mas Rangga yang menyebalkan itu, aku pun membalikkan badan mengambil ponselku. Sebuah nomor tak dikenal tertera di layar ponselku. Aku mengerutkan keningku, mencoba menebak siapa yang menghubungiku. Dari siapa? Tanya suamiku itu masih dengan raut wajah menyebalkan itu. Entahlah Mas, nomornya tak tersimpan di memori ponselku, jawabku. Coba kau terima dulu teleponnya. Siapa tahu dari salah satu teman kuliahmu, sarannya. Seingatku, hanya Tias dan bagian administrasi kampus saja yang mengetahui nomor telepon selulerku. Meski dalam hati bertanya-tanya, siapa gerangan, kuputuskan untuk menggeser tombol hijau di ponselku. Assalamualaikum, aku menyapa si penelepon. Terdengar suara seorang wanita yang menjawabnya. Suaranya seperti pernah ku dengar. Tapi di mana? Di saat aku mencoba mengingat kembali suara itu, ia lalu membuka percakapan. Bagaimana hadiahku? Kau suka? Hadiah? Hadiah apa? Maaf, siapa kau? Telepon dari siapa, Zia? Teman kuliahku, Mas, sahutku berbohong. Lalu berjalan menjauh dari Mas Rangga. Terdengar tawarannya dari sana. Wanita itu seperti ingin mempermainkanku. Siapa kau? Tegasku. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Ini baru permulaannya saja. Jika kau masih ingin menantangku, maka aku tak akan segan lagi padamu. Perkataannya langsung membuatku menatap Mas Rangga. Mungkinkah yang sedang berbicara di telepon saat ini denganku adalah... Apa kau Kinanti? Tanyaku dengan suara gemetar. Tak ada jawaban darinya. Lalu sekian detik kemudian
Ia memutuskan sambungan teleponnya. Aku terdiam sesaat sambil menatap layar ponselku. Ponsel berwarna hitam ini adalah ponsel yang dibelikan Mas Rangga beberapa hari sebelum resepsi pernikahan kami. Ponsel dengan logo Apple tergigit separuh ini juga dibeli bersama dengan sebuah SIM card yang baru. Sepanjang yang ku tahu, selain penghuni rumah ini, Tias, bagian administrasi kampus, dan Bu Alia, psikologku saja yang mengetahui nomor ponselku yang baru. Lalu, dari mana Kinanti mengetahuinya? Apa benar itu telepon dari teman kuliahmu, Zia? Tanya Mas Rangga tiba-tiba, membuatku terkejut dan membuyarkan lamunanku. Iya Mas, jawabku gugup. Bagaimana jika Mas Rangga tahu bahwa yang meneleponku tadi adalah Kinanti? Aduh, memikirkannya saja sudah membuatku pusing. Melihat tatapan matanya yang tajam dan seolah menyelidik itu membuatku sedikit ngeri. Ku masukkan kembali ponselku ke dalam saku celana. Aku takut kebohonganku akan terbongkar jika ia tiba-tiba merebut ponselku. Kau baik-baik saja, Zia? Ia bertanya lagi. Mungkin karena melihat raut wajahku yang tegang. Iya, ini cuma telepon dari Tias, teman kampusku, sahutku terpaksa berbohong. Ayo, gak enak sama Mbak Dian karena kelamaan nungguin kita, ajakku, mencoba mengalihkan perhatiannya. Aku khawatir jika nantinya ia akan banyak bertanya. Mas Rangga tak menyahut, ia hanya mengangguk pelan. Tak lama kami keluar dari kamar, lalu berjalan beriringan ke ruang tamu, menemui Mbak Dian yang masih menunggu kami di sana. Maaf membuat Mbak Dian lama menunggu, ujarku. Tak apa-apa Bu, jawabnya. Mbak Dian, mulai besok sudah bisa menemani istri saya, Zia, tutur Mas Rangga. Terima kasih, jawabnya. Jika boleh, bisa tolong email saya jadwal rutin Ibu Zia, Pak. Pertanyaan yang diucapkannya membuatku langsung menoleh ke Mas Rangga. Nanti biar aku saja yang kasih tahu. Mbak Dian kirim alamat emailnya ke WA aku saja, potongku cepat. Maaf, kalau bisa tolong panggil Zia saja. Aku nggak nyaman dipanggil ibu sama orang yang lebih tua, ucapku hati-hati agar tak menyinggungnya. Baik Bu. Ah, Mbak Zia, jawabnya dengan seulas senyum. Bersambung.